bagaimana protista bisa berkembang biak. Nah, hari ini kita akan mengenal pengertian protista dan ciri-ciri umum protista. Protista itu adalah salah satu dari 5 kingdom yang mengklasifikasikan makhluk hidup. Seperti yang sudah kita tahu, makhluk hidup itu apa aja? Manusia, terus ternyata selain tumbuhan, selain hewan, ada juga makhluk hidup lain, yaitu protista. Ada namanya kingdom protista. Dia jadi salah satu 5 kingdom yang mengklasifikasikan makhluk hidup. Protista itu adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, bukan tumbuhan atau jamur. Jadi protista ini dibilang hewan juga bukan, dibilang tumbuhan juga bukan, dibilang jamur juga bukan, tapi dia makhluk hidup. Jadi protista ini ada klasifikasinya sendiri. Protista memiliki ciri yang mirip dengan hewan, mirip dengan tumbuhan, mirip dengan jamur, tapi bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan jamur ya. Jadi dia punya klasifikasi sendiri. Cuma memang bentuknya ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, ada juga yang mirip jamur. Sebagian besar protista ini hidupnya di air karena tidak memiliki pelindung untuk menjaga tubuhnya dari hawa kering. Jadi kita bisa menemui protista di air. Selanjutnya ciri-ciri umum protista ada 7. Yang pertama yaitu uniseluler atau multiseluler. Uniseluler ada yang tahu apa? Uniseluler itu adalah hewan yang bersel satu. Atau multiseluler. Kalau multiseluler berarti bersel banyak. Kemudian ciri yang kedua, inti sel bersifat eukariotik, yaitu memiliki membran inti. Ciri yang ketiga, memiliki dinding sel atau tidak. Jadi ada yang punya dinding sel, ada juga yang tidak punya dinding sel. Ciri yang keempat, cara hidupnya secara fotoautotrof atau heterotrof. Ciri yang kelima yaitu dia sifatnya aerob atau bisa juga anaerob. Kemudian ciri yang keenam, hidupnya bebas atau bersimbiosis. Yang terakhir, cirinya adalah reproduksi secara aseksual dengan konjugasi dan seksual dengan pembelahan biner. Jadi protista juga berkembang biak, juga bereproduksi. Reproduksinya dengan 2 cara. Ada yang secara seksual, ada juga aseksual. Lanjut, klasifikasi protista ada 3. Yang pertama, protista mirip hewan. Yang kedua, protista mirip jamur. Yang ketiga ada protista mirip tumbuhan. Protista mirip hewan atau biasanya disebutnya protozoa. Jadi protozoa itu adalah protista yang mirip hewan. Adalah sebuah organisme yang bersifat seluler dalam ukuran mikroskopis. Maksudnya apa? Maksudnya protozoa ini nggak bisa kita lihat kasat mata. Jadi bisa dilihatnya harus menggunakan mikroskop. Jadi dia ukurannya memang kecil. Protista seperti binatang tersebut dapat memproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Jadi ini bisa 2 cara. Selain dapat berkembang biak, hewan tersebut juga bisa bergerak secara aktif. Ciri-cirinya, ciri-ciri protozoa yang pertama yaitu uniseluler. Tadi kalau uniseluler berarti bersel satu. Kemudian tidak memiliki dinding sel. Umumnya bersifat heterotrof dan hanya sebagian kecil yang sifatnya autotrof. Dia biasanya hidup bebas atau juga bisa jadi sebagai parasit bagi organisme lain. Kemudian reproduksinya secara aseksual dengan pembelahan biner dan reproduksi seksualnya dengan konjugasi. Sebagian besar memiliki alat gerak. Sekarang klasifikasinya. Yang pertama ada namanya filum Rhizopoda. Rhizopoda itu berarti protozoa yang bergerak dengan kaki semut. Cara hidupnya gimana? Cara hidupnya dia mendapatkan makanan dengan cara memakan organisme-organisme lain seperti anggota seriata atau alga yang uniseluler. Jadi dia cara hidupnya Rhizopoda itu dengan cara memakan organisme lain atau memakan hewan lain. Kemudian habitat Rhizopoda dia hidupnya bebas, bisa kita temukan di berbagai habitat seperti di air tawar, air laut, atau tanah yang berair dan
Jadi dia amoeba dewasa pertama seperti ini. Kemudian ini dia reproduksi pembelahan pertama. Jadi pertama dia sudah membelah menjadi dua, kemudian dia membelah, kemudian yang keempat semakin membelah, yang kelima nukleusnya membelah, dan terakhir dia membelah jadi dua anak sel amoeba. Jadi pembelahannya secara pembelahan biner lama dia membelah menjadi dua anak sel. Itu. Lanjut contoh-contoh Rhizopoda dan peranannya. Yang pertama ada amoeba. Amoeba ini dia biasanya hidup di luar tubuh organisme lain. Contohnya ada namanya amoeba proteus, dia hidup di tanah lembab, dan ada diflugia, hidupnya di air tawar. Yang hidup di dalam tubuh organisme lain, contohnya ada entamoeba, yaitu Rhizopoda yang hidup di sela-sela gigi dan gusi manusia. Jadi di sela gigi gusi manusia itu ternyata ada organisme yang hidup. Ada organisme lain yang hidup, yaitu namanya adalah Entamoeba diniculus. Kemudian yang kedua ada filum flagellata. Yang pertama ada habitat zooflagellata. Dia biasanya jadi parasit pada manusia juga hewan. Yang kedua hidupnya bebas, habitatnya biasa kita temui di air laut atau air tawar. Cara reproduksinya secara seksual reproduksi dengan cara pembelahan biner bersama. Kemudian dalam proses pembelahan hanya sel dan inti sel yang membelah, sedangkan flagella tidak itu membelah. Flagella akan tumbuh pada sel anak hasil pembelahan. Contoh-contohnya apa aja? Yang pertama ada Trypanosoma, yaitu parasit yang menyerang hewan ternak seperti kuda dan unta. Kemudian ada Trypanosoma lewisi, yaitu parasit pada tikus dengan vektor perantara berupa kutu tikus. Di kutu tikus itu ternyata ada biasanya parasit pada tikus. Biasanya di tikus kan ada kutu tikus. Ternyata kutu tikus itu adalah perantara bagi si Trypanosoma. Kemudian ada Leishmania donovani, yaitu parasit yang menyerang manusia dan menyebabkan penyakit kala azar di daerah Mesir. Jadi ada manusia yang terkena penyakit kala azar, yaitu ternyata dia disebabkan oleh Leishmania donovani atau dari filum flagellata. Kemudian ada Giardia lambila, yaitu parasit yang menyerang usus manusia dan menyebabkan penyakit giardiasis. Biasanya kayak sakit perut gitu. Ketiga ada filum ciliata, yaitu protozoa yang bergerak menggunakan silia atau rambut belah permukaan tubuh ditutupi oleh silia, baik secara rata atau di tempat tertentu. Biasanya kalau ciliata itu tubuhnya variasi, ada yang kayak sendal, ada yang kayak trompet, ada yang kayak lonceng, ada yang juga oval. Keempat ada namanya filum sporozoa, yaitu protozoa yang tidak punya alat gerak. Biasanya dia punya bentuk seperti spora pada salah satu tahap dari siklus hidup. Cara hidupnya seperti apa? Cara hidupnya dia sama sebagai parasit bagi manusia dan hewan seperti burung, hewan reptil, masuk ke dalam tubuh inang melalui perantara. Contohnya ada Plasmodium. Plasmodium itu penyebab penyakit malaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Jadi biasanya ada manusia yang terkena penyakit malaria kan. Biasanya malaria itu kan disebabkannya oleh nyamuk, gigitan nyamuk. Nah ternyata di gigitan nyamuk itu ada Plasmodium. Jadi nyamuk itu cuma perantara biar si Plasmodiumnya masuk ke tubuh manusia. Makanya jadi kena penyakit malaria. Kemudian cara reproduksinya seperti apa? Reproduksinya sama, lagi-lagi secara aseksualnya dengan schizogoni dan sporogoni. Kalau schizogoni itu pembelahan diri yang berlangsung dalam tubuh, sedangkan sporogoni pembentukan spora yang berlangsung di dalam tubuh inang perantara. Kemudian yang kedua adalah protista mirip jamur. Kalau tadi protista mirip hewan, sekarang masuk yang kedua, protista mirip jamur. Ciri-cirinya yang pertama sifat eukariotik, yang kedua tidak memiliki klorofil, yang ketiga dapat menghasilkan spora, yang keempat bersifat heterofil.
jongkok. Udah atau jamur lendir plasmodial, yaitu disebut plasmodium berupa massa sitoplasma. Dia berisi banyak dan tidak dibatasi oleh sekat yang kuat. Tubuh dari jamur lendir ini ada yang berwarna putih, namun sebagian besar berwarna kuning atau merah. Ini kamu bisa lihat, ini ada jamur yang biasanya ingat di batang tumbuhan. Ini sebenarnya bukan jamur, tapi propista, mirip jamur. Jadi bukan jamur, tapi dia propista mirip jamur. Namanya adalah Myxomicota atau nama lainnya adalah jamur lendir plasmodial. Dia biasanya ada yang warna putih, tapi sebagian besar warnanya kuning. Lanjut, Omicota yang kedua yaitu jamur air. Disebut juga dengan jamur karat putih atau jamur bulu halus. Omicota hidup sebagai parasit pada organisme lainnya. Omicota reproduksinya secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukannya dengan cara membentuk spora berkelanjutan dua. Jadi kalau aseksualnya dia membentuk spora baru. Contoh-contohnya, yang pertama ada Saprolegnia sp, yaitu parasit pada ikan dan serangga yang dapat hidup di air tawar. Yang kedua ada Phytophthora, adalah parasit pada tanaman budidaya. Jadi kayak misal ada tanaman budidaya yang dia kayak serang penyakit, berarti itu bisa jadi disebabkan oleh si Omicota atau jamur air. Kemudian Phytophthora infestan, parasit pada tanaman kentang dan tomat. Selanjutnya ada Acrassiomycota, yaitu jamur lendir bersekat. Dia biasanya hidup di tempat-tempat yang mengandung kotoran dan vegetasi yang sudah membusuk. Dia reproduksinya secara aseksual dan seksual. Kalau aseksualnya membentuk buah yang berisi spora dan hidup di batang penyokong, sedangkan reproduksi seksualnya dilakukan dengan cara sinovial ameboid. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah protista mirip tumbuhan atau biasa disebut alga. Alga adalah protista yang bersifat fotautotrof. Hal ini dikarenakan protista tersebut memiliki kloroplas yang mengandung klorofil atau plastida yang mengandung pigmen fotosintetik lainnya. Makanya dia disebut punya sifat fotautotrof. Ciri-cirinya, ciri-ciri alga ada 5. Yang pertama, dia sifatnya uniseluler atau multiseluler, berarti ada yang sel 1, ada yang sel banyak. Ukuran bukunya variasi, ada yang mikroskopis juga yang makroskopis. Tadi berarti ukurannya ada yang kecil, ada juga yang besar. Kemudian cara hidupnya sebagai plankton, nuskon atau bentos. Kalau plankton itu organisme yang melayang, hidupnya harus air. Sedangkan nuskon adalah organisme yang mengapung atau berenang air, jadi dia hidupnya di air. Kemudian kalau bentos adalah organisme yang melekat di dasar perairan. Ada beberapa tipe bentos. Yang pertama adalah eklitik atau melekat pada batu biasanya. Kemudian yang kedua biasanya melekat pada lumpur atau pasir. Yang ketiga melekat pada tumbuhan. Dan yang terakhir epizoid, dia biasanya hidup melekat pada hewan. Ciri yang keempat, tubuhnya juga bervariasi, ada yang bulat, ada yang oval, ada yang seperti buah pir. Ciri yang kelima, reproduksinya dia terjadi secara aseksual maupun seksual. Kalau aseksualnya dengan pembuahan biner, fragmentasi, pembentukan spora vegetatif. Sedangkan pembelahan biner hanya terjadi pada alga yang uniseluler. Kalau seksual biasanya dilakukan dengan konjugasi, singami, dan anisogami. Skip dulu. Capek banget. Selanjutnya ada klasifikasi alga. Yang pertama ada Eglonophyta. Kalau bahasa biologi, emang bahasanya seperti ini ya. Gue jadi panjang banget ya. Itu kayak bahasanya tadi apa? Bolida, Sativa, bahasa biologi. Nah ini klasifikasi alga. Yang pertama ada Eglonophyta atau dia alga yang punya ciri-cirinya seperti hewan, bisa juga seperti tumbuhan. Eglonophyta ini dia bergerak aktif seperti hewan, tapi dia punya
Kemudian yang kedua ada Eglona rubra, yaitu yang tampak berwarna kemerahan di bawah sinar matahari karena banyak mengandung pigmen karotenoid. Kemudian ada Astasia, yaitu anggota Eglonophyta yang tidak memiliki kloroplas sehingga bersifat heterotrof. Kemudian yang keempat ada Passus, yaitu Eglonophyta yang mirip dengan Eglona sp, tapi tubuhnya lebih kaku. Kemudian yang kedua ada Chlorophyta. Chlorophyta itu alga, dia warnanya hijau karena sama punya pigmen dominan berupa klorofil serta pigmen tambahan berupa kaloten dan sarkokin. Bentuk tubuhnya variasi, ada yang bulat, ada yang kayak benang, ada yang kayak barang, atau menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Reproduksinya secara aseksual dilakukan dengan pembelahan biner, pembentukan spora atau fragmentasi filamen. Reproduksi seksualnya dia dengan konjugasi atau penyatuan antara gamet jantan dan gamet betina. Contohnya yang pertama ada chlorella. Chlorella itu dia bentuknya kayak bola, chloroplastnya bentuknya kayak mangkok. Dia hidupnya di air tawar dan bereproduksi secara seksual dengan pembelahan biner. Kemudian yang kedua ada Hydrodicon, yaitu Chlorophyta yang membentuk koloni seperti jala di air tawar. Nah, yang ketiga ada Spirogyra, yaitu hidupnya di air tawar dengan bentuk tubuh seperti benang yang sekat-sekat. Yang terakhir ada Ulva. Ulva itu hidupnya di perairan laut dangkal dan menempel pada sisal. Ini ada gambarnya. Yang pertama itu ada gambar namanya Hydrodicon. Kedua ada Ulva. Biasanya Ulva kita temui di mana? Yang kedua Ulva di Laut. Yang ketiga ada Spirulina. Yang keempat ada Spirogyra. Lanjut ketiga ada Chrysophyta. Dia berasal dari bahasa Yunani. Siros artinya emas. Disebut juga alga emas atau alga pirang karena punya warna keemasan. Dia biasanya hidupnya di air tawar atau air laut. Organismenya yang pertama ada Ochromonas, yaitu Chrysophyta yang bersifat uniseluler. Sel tubuhnya bentuknya kayak bola dan punya sepasang flagella. Yang kedua ada Simura. Simura itu sifatnya sama, uniseluler, membentuk koloni. Simura punya sepasang flagella yang hampir sama panjangnya. Ini gambarnya. Ini yang Chromonas, yang biru, kalau yang hijau namanya Simura. Lanjut Basidiophyta atau disebut juga alga diatom. Dia uniseluler. Warnanya kuning kecoklatan. Dia punya dinding sel. Hidupnya di air tawar kayak di sawah, di kali dan juga di air laut. Contohnya itu ada organisme yang termasuknya ada Nampula, Primularia, Cyclotella, sama Melosia. Yang kelima ada
Noctiluca-medialis. Ini gambarnya, ada Noctiluca, ada Karen. Bagus. Selanjutnya ada Phaeophyta. Dia tuh agak coklat karena warnanya coklat. Dia biasanya tumbuh di air tawar atau di daerah yang bersuhu dingin. Organismenya yang pertama ada Fucus vesiculosus, yaitu Phaeophyta yang punya talus bentuknya pipi dan bercabang dipotong. Kemudian ada Sursum hengare, yaitu Phaeophyta yang memiliki talus panjang. Kemudian ada Margolitis vinifera, yaitu punya talus berukuran besar. Kemudian ada Pagina australis, dia biasanya punya talus berbentuk seperti kipas. Ini ada gambarnya. Yang pertama ada gambar lupus, kemudian ada Sargassum, ada Macrocystis, sama ada Pagina. Lanjut, yang ketujuh ada Rhidophyta. Kalau tadi alga coklat, kalau Rhidophyta ini alga merah karena dia punya talus yang warnanya merah. Dia biasanya hidup di air tawar atau juga di tanah-tanah basah. Organismenya yang pertama ada Geotrium robustum, yaitu banyak mengandung agar-agar. Kamu tahu agar-agar laut? Yang hidup di laut, agar laut itu namanya adalah Geotrium robustum. Itu dia ternyata bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi dia adalah protista, mirip tumbuhan. Kemudian yang kedua ada Euchoma spinosum, adalah Rhidophyta yang berwarna kemerahan, hijau atau kuning. Yang terakhir ada Porifera sp, adalah Rhidophyta yang umumnya tumbuh di daerah yang tertinggal. Biasanya dia hidupnya di Jepang. Kemudian digunakan untuk membuat nori. Tahu kan? Aku tahu. Ya, aku tahu yang biasa dimakan. Itu dia ternyata dia itu adalah Porifera. Ini gambarnya. Ini Porifera yang biasanya dibikin nori. Ini Euchoma yang agak-agak tahu. Dan sebelum ditutup ada pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, apa itu protista? Protista merupakan salah satu dari 5 kingdom yang mengklasifikasikan makhluk hidup. Jadi protista itu adalah salah satu dari 5 kingdom yang mengklasifikasikan makhluk hidup. Klasifikasi protista ada berapa? Iya. Pertama, protista hewan, protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan. Protista mirip hewan. Dia klasifikasi protozoanya yang pertama adalah belum apa? Rhizopoda. Rhizopoda ya. Oke. Dia ciri-ciri protozoanya, klasifikasi protozoanya yang pertama adalah itu apa? Rhizopoda. Rhizopoda, yaitu merupakan protozoa yang bergerak dengan kaki semu. Kaki semu. Cara hidupnya dia gimana? Dapat makanannya dengan cara apa? Makan organisme lain. Ya, jadi dia mempertahankan hidupnya dengan cara memakan organisme lain. Reproduksinya secara seksual. Dengan cara apa? Pengolahannya seperti ini ya. Pertama ada amoeba dewasa, kemudian dia membentuk jadi 2, belah lagi, membelah sampai akhirnya jadi 2 aksesor yang memilah amoeba. Jadi ini nukleusnya yang lama-lama membelah. Nggak apa-apa. Tadi klasifikasinya ada 3 ya. Protista mirip hewan, jamur, atau tumbuhan. Sekarang saya mau nanya, protista yang mirip jamur itu ciri-cirinya apa aja? Kalori, iya, spora, kalau
mengklasifikasikan